Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga saja Anda selalu sehat. Senang sekali kabar hari ini kembali menyapa Anda untuk menghadirkan kabar-kabar pilihan yang terjadi di sepanjang hari ini. Saya Brigita Manohara yang akan menemani Anda untuk menghadirkan kabar-kabar pilihan selain 3 berita yang cuplikannya tadi baru Anda simak. Dan inilah kabar hari ini selengkapnya. Kita langsung ke kabar yang pertama. Mewakili kabar hari ini, PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menemui massa pendukung Ahok di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Vonis dan penahanan Ahok membuat pendukungnya menggelar aksi di depan Rutan Cipinang sepanjang hari ini. Lalu bagaimana perkembangan pergerakan massa yang berada di depan Rutan Cipinang? Ada Dwi Suci yang berada di sana untuk bisa mengabarkan kondisi terkini di sana. Dwi Suci, silahkan. Massa pendukung Ahok berunjuk rasa sejak siang hari tadi dan hingga saat ini beberapa di antaranya sekalipun sudah diminta bubar masih saja bertahan dan tetap dilakukan pembiaran oleh polisi. Dan pemirsa, pasca dibacakannya putusan bagi Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam kasus ini. Presiden juga rencananya akan memanggil Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan penonaktifan Ahok. Dan berikut adalah pernyataan Presiden di tengah kunjungan kerjanya. Mengenai Mendagri yang menunjuk Jarod Saiful Hidayat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta. Sepanjang sidang pembacaan vonis kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama, unjuk rasa berlangsung di luar ruang sidang. Usai vonis dibacakan, unjuk rasa pro Ahok bahkan mewarnai demo mereka dengan isak tangis. Pemerintah memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan menunjuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sebagai pelaksana tugas sementara atau PLT Gubernur. Jarod Saiful Hidayat akan memimpin ibu kota hingga akhir masa jabatan pada Oktober 2017. Kasus penodaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama bermula dari Pulau Seribu. Sidang penodaan agama pun sudah 20 kali digelar dengan 40 saksi. Dan berikut adalah perjalanan dari kasus itu. Pemirsa, warga was-was dengan 104 polisi dan DLLAJ Kota Bogor menggelar razia parkir liar di sepanjang jalan Pajajaran Kota Bogor. Razia ini diwarnai keributan sejumlah pemilik mobil yang menolak ban mobilnya dikunci oleh petugas. Warga pesisir desa Bonto, Maranu, Sulawesi Selatan menyerbu kapal penyedot pasir milik PT Boskalis yang beroperasi di perairan Galesong. Warga khawatir dengan abrasi akibat penambangan pasir laut ini. Pemirsa, belum tertangkapnya puluhan narapidana rutan Sialang Bungkuk membuat warga cemas. Sementara polisi ini terus memburu para narapidana yang kabur dan sudah mengantongi identitas mereka. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI menolak keras rencana pembubaran organisasinya oleh pemerintah. Menurut HTI, organisasi mereka legal dan melakukan kegiatan secara tertib, santun, dan damai. Ratusan anggota Satpol PP mengamuk dan merusak kantornya sendiri. Kabar selengkapnya, ratusan anggota Satpol PP Pemprov Sulawesi Tenggara mengamuk dan merusak fasilitas kantor. Mereka protes kebijakan pimpinan yang dinilai semena-mena memecat puluhan anggota Satpol PP. Dan mereka juga menuntut agar kawannya dipekerjakan kembali. Kepolisian Denpasar masih mendalami kasus meninggalnya warga negara asing asal Australia di sebuah lokasi di Danau Poso, Denpasar. Dari hasil pemeriksaan sementara, tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Akan mengguncang kawasan Patani, Thailand yang kerap diguncang serangan serupa. Rangkaian bom meledak di areal pusat perbelanjaan hingga melukai lebih dari 50 orang. Pemirsa, ratusan calon penumpang pesawat mengamuk di sebuah bandara di Amerika. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Lagi-lagi maskapai Amerika Serikat menjadi tajuk utama di dunia penerbangan. Kali ini maskapai Spirit Airlines membatalkan tiba-tiba 9 penerbangannya hingga membuat ratusan calon penumpang terlantar. Mereka pun mengamuk. Kekerasan yang terjadi di dunia penerbangan, terutama di Amerika Serikat, memang sangat mengejutkan. Dalam sebulan terakhir, ini sudah ada 3 insiden memalukan. 2 di antaranya melibatkan maskapai tersohor, yakni United Airlines dan American Airlines. Pemirsa, rakyat Korea Selatan usai melakukan pemungutan suara hari ini. Hasil hitung cepat menunjuk, dan kabar dari Korea Selatan tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar Hari Ini untuk edisi hari ini. Akhirnya saya Brigita Manohara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sesaat lagi Putri Viola akan hadir di program Kabar Arena. Selamat malam, selamat beristirahat Anda.